Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan kelas 10 semester 1. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma ya. Ini adalah materi terakhir dari semester 1 ini. Apa itu pertidaksamaan logaritma? Pertidaksamaan logaritma itu adalah pertidaksamaan yang tentunya tandanya adalah lebih besar sama dengan, kurang atau kurang sama dengan numerus yang di dalamnya itu terdapat peubah atau variabel. Masih ingatkah kalian apa itu numerus? Lihat ini adalah logaritma ya. A log B sama dengan C. A itu bilangan pokok, sedangkan B-nya ini disebut numerus. Nah, kalau di B-nya itu ada variabel, ada X-nya, maka dan tandanya ini adalah lebih besar atau kurang, atau lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan, maka itu disebut sebagai pertidaksamaan logaritma. Kalian masih ingat ya sifat dari logaritma A log B itu sama dengan C jika dan hanya jika A dipangkatkan C itu sama dengan B. Pertidaksamaan logaritma itu banyak kepake nanti di pelajaran kimia. Banyak yang menggunakan logaritma juga ya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma? Kalian harus memahami terlebih dahulu dan mengingat kembali tentang sifat-sifat logaritma yang telah dipelajari minggu kemarin. Ini ya, ada 12 sifat logaritma. Kalian harus masih mengingatnya ya. Kemudian tentang sifat pertidaksamaan logaritma yang akan kita pelajari kali ini. Untuk pertidaksamaan logaritma, kalian konsepnya itu ada dua hal ya. Untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1 dan untuk bilangan pokoknya yang bernilai antara 0 sampai 1. Jika bilangan pokoknya ini lebih dari 1, maka pertidaksamaannya, perhatikan ini pertidaksamaannya tandanya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, menjadi ini ya, tandanya tetap. Lebih dari tetap menjadi lebih dari, dan seterusnya. Tetapi kalau A-nya itu bernilai antara 0 sampai 1, misalkan A-nya setengah, atau sepertiga, atau seperempat, maka tanda pertidaksamaan logaritmanya berubah kebalikannya ya. Sebelumnya lebih besar itu menjadi kurang, lebih besar sama dengan menjadi kurang sama dengan, dan seterusnya. Anak-anak, untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kalian juga harus mengingat syarat bahwa pada numerus, di sini numerusnya fx dan gx ya, itu harus bersyarat lebih dari 0. Nah, itu nanti terpakai untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah kita lihat bilangan pokoknya yang lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1 ya. Yang kedua itu adalah numerusnya, fx-nya lebih dari 0, kemudian gx-nya juga harus lebih dari 0. Nah, ada beberapa macam bentuk pertidaksamaan logaritma, ada 4 ya. Ada 4 macam bentuk pertidaksamaan logaritma, tapi pada dasarnya keempat bentuk itu kembali ke sini. Jadi ruas kirinya harus berbentuk log, ruas kanannya juga berbentuk
log, gitu ya. Dan bilangan pokoknya harus sama. Tinggal kita nanti menidaksamakan numerusnya. Contohnya bentuk yang pertama, kalau A log FE misalkan lebih dari B, ya, maka A log FX lebih dari B atau A log FX itu kurang dari B, ruas kanannya ini bisa diubah menjadi bentuk log terlebih dahulu, ya. Berarti bisa menjadi A log Fx, ya, lebih dari B-nya itu dibuat menjadi A log Fx dipangkatkan B. Nah, A log A ya, bukan Fx tapi A log A dipangkatkan B, karena A log A pangkat B itu kan nilainya sama dengan B berdasarkan sifat tadi, ya. Nah, setelah sama A dan A-nya, maka kita bisa menidaksamakan Fx dengan A pangkat B-nya. Gitu. Oleh karena itu, bentuk A log Fx kurang dari atau lebih dari, ini diisi titik-titik karena mungkin bisa diisi lebih dari, lebih sama dengan, kurang dari, kurang sama dengan, ya, dari B, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini Fx kurang dari A pangkat B, gitu ya. A pangkat B nya dari mana? Dari sebelah sini. Jadi kita harus menyamakan bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan, harus mengandung log semua. Contohnya ini, ya. Contohnya 2 log 6x-15 lebih dari 1. Nah, ini A-nya berapa? A-nya 2 kan? Jika A-nya 2, berarti A-nya lebih dari 1. Nah, tadi jika A lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Sehingga 2 log 6x-15 lebih dari 1 itu diselesaikan berdasarkan bentuk ini menjadi 6x-15, tandanya tetap lebih dari A pangkat B, A-nya 2, B-nya 1, berarti 2 pangkat 1. Nah, ini diselesaikan menjadi 6x-15 lebih dari 2, 6x, karena kita mencari x berarti x-nya harus sendirian di sebelah kiri, ya. 6x lebih dari 17, sehingga x-nya lebih dari 17/6. Maka ini belum selesai, ya. Ini belum selesai, belum menjadi HP, karena kita punya numerus. Numerusnya tadi bersyarat. Jadi ada syarat numerus yang harus diselesaikan. Numerusnya tadi siapa? Anak yang mengandung X, ya. Numerus yang mengandung X. Nah, ini kan 6x-15. Numerusnya adalah 6x-15 itu harus lebih dari 0. Nah, tadi syarat numerus lebih dari 0, ya. Berarti 6x lebih dari 15 dan x-nya lebih dari 15/6. Nah, yang ini x-nya lebih dari 17/6, di sini x-nya lebih 15/6. 17/6 dengan 15/6 itu lebih besar 17/6, ya. Kalau digambarkan berarti x
lebih dari X lebih dari 17/6, itu gambarnya begini kan, sini 17/6, berarti ke sana. Dan yang satunya X lebih dari 15/6. Nah, karena 15/6 itu lebih kecil daripada 17/6, berarti 15/6 letaknya di sini. Nah, sana. Terus kita iriskan. Nah, berarti irisannya di sini kan. Jadi HP-nya itu adalah X lebih dari 17/6. Oke. Itu ya. Kita lanjutkan. Jadi HP-nya adalah X lebih dari 17/6. Terus kita menuju contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kejadiannya adalah A-nya setengah. A setengah itu berarti anyap atau bilangan pokoknya bernilai antara 0 sampai 1. Nah, karena A-nya antara 0 sampai 1, maka tanda per tidak samaannya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Maka kita selesaikan, setengah log 2x-10 kurang dari 2, itu berarti menjadi 2x-10 lebih dari, diubah ya tandanya, lebih dari setengah pangkat 2. Nah, ini tadi yang A pangkat B tadi ya, sifat A pangkat B, berarti 2x-10 lebih dari 1/4. 2x lebih dari 1/4 tambah 10, maka 2x lebih dari 41/4. X nya lebih dari 41/8. Nah, ini belum menjadi HP. Kita harus mencari syarat numerus dulu. Numerus di soal tadi yang mengandung variabel. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya numerus yang mengandung variabel X adalah 2x-10. Maka kita cari syarat dari 2x-10 harus lebih dari 0. Nah, mana tadi ini? Kita harus mencari syarat numerus 2x-10 lebih dari 0. Berarti X-nya lebih dari 5. Nah, kita cari irisannya, X lebih dari 41/8. Nah, ini dihapus. 41/8 dan 41/8 itu berapa ya? 41/8 itu kan 5/8 ya. 5/8. Yang tadi satunya X lebih dari 5. Berarti lebih besar yang mana? 5/8 kan? Berarti 5/8 lebih ke kanan. Nah, ini adalah 5/8 atau 41/8. Yang satunya X lebih dari 5, berarti hanya di sebelah kirinya. Nah, kemudian irisannya itu berarti yang ada dua-duanya. Berarti yang ini ya. Jadi HP-nya itu yang ini. X-nya lebih dari 51/8. 51/8 tadi adalah 41/8. Nah, itu ya. Kemudian bentuk yang kedua. Kalau bentuknya A log fx
titik-titik A log B. Nah, jadi yang mengandung variabel itu pada numerus 1 saja. Yang ini tidak. Ya, ini berarti sudah mengandung A log dan A log kan? Maka kita tinggal menyelesaikan fx-nya dengan B. Tandanya bagaimana? Nah, untuk tanda yang ada di sini dan ada di sini, itu kan hubungannya dengan nilai A, nilai bilangan pokoknya. Bagi contoh, 3 log 3x ditambah 5 kurang sama dengan 3 log 9. Di sini A-nya 3. Kalau A-nya 3, berarti A-nya itu lebih dari 1. Sehingga tanda pertidaksamaannya itu tetap tidak berubah. Berarti 3 log 3x ditambah 5 itu kurang sama dengan 3 log 9. Ya, tetap ya berarti ini. Nah, setelah itu karena tetap berarti 3x plus 5 nya kurang dari sama dengan 9. Diselesaikan seperti biasa, dipindah karena kita mencari x, maka x nya harus sendirian di sebelah kiri. 5 nya pindah ke sana, 3 nya di sini. Berarti x nya kurang dari sama dengan 4/3. Ini belum menjadi HP, kita harus mencari syarat dari numerus. Soalnya ini, kalian lihat numerusnya 3x plus 5 dan 9. Numerus yang mengandung variabel hanya ada pada 3x plus 5. Maka ini yang dicari. Nah, berarti kita cari syarat numerus. 3x plus 5 lebih dari 0. Berarti 3x lebih dari min 5/3. X-nya lebih dari min 5/3. Maka HP-nya itu merupakan irisan dari ini dan 2 dan 1. Satunya tadi adalah X kurang dari sama dengan 4/3 ya. X kurang dari sama dengan 4/3, yang satunya ini X lebih dari min 5/3. Nah, ini kita buat irisannya dulu ya. Tadi X nya adalah berapa? Min 5/3 yang kedua, yang satunya 4/3. X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4/3, yang satunya X lebih dari berapa tadi, lupa saya. Kurang sama dengan min 5/3 ya. Min 5/3. Kita cari garis bilangannya ya. X kurang dari 4/3. Nah, berarti arahnya ke kiri. Dan ada sama dengannya. Nah, dan ini X lebih dari 5/3. Min 5/3. Berarti letaknya di sini kan. Sebelah kiri lebih dari, berarti ke sana. Nah, irisannya berarti yang ada dua-duanya. Nah, ada 3 daerah kan. Yang daerah pertama itu bukan irisan karena di sini nggak ada. Di daerah kedua itu yang merupakan irisan karena atasnya ada, bawahnya juga ada. Daerah ketiga bukan irisan. Jadi irisannya itu adalah ini min 5/3, 4/3 nya ikut. Nah, bolongannya gini. Nah, ini jadi HP-nya ini ya. HP-nya kalau seperti itu
Ini kan seperti gambar mobil-mobilan ya. Berarti penyelesaian atau HP-nya adalah min 5/3 kurang dari X kurang sama dengan 4/3. Nah, ini pakai sama dengan ya. Iya, pakai sama dengan. Oke. Kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga itu kalau lihat ini, numerusnya dari bentuk lognya yang kiri dan kanannya itu sama. Kok sama apa? Ada variabelnya, Maka penyelesaiannya ya tinggal X dengan GX-nya nanti ya. Tandanya ini berdasarkan nilai A-nya. Kalau contoh ini nilai A-nya adalah 1/5, maka tandanya dibalik ya, dibalik. Maka penyelesaiannya X kuadrat plus X min 2 lebih dari X kuadrat min 2X plus 10. Nah, di sini penyelesaiannya menjadi, ini dipindah ruaskan dulu ya. Tinggal 3X lebih dari 12, maka X-nya lebih dari 4. Nah, ini belum merupakan penyelesaian. Kita punya numerus 2 yang mengandung variabel. Maka syarat numerusnya nanti ada 2. Yang pertama X kuadrat plus X min 2-nya itu lebih dari 0. Dan yang keduanya X kuadrat min 2X plus 10 juga lebih dari 0. Nah, untuk yang pertama dulu, syarat numerus yang pertama. Ini pertama. Loh, kok nggak mau pertama ya? Ya, gitu aja. Dan ini yang kedua, syarat numerus yang kedua. Syarat numerus yang pertama, X kuadrat plus X min 2-nya itu lebih dari 0. Nah, ini berarti pertidaksamaan kuadrat kan anak-anak. Kita faktorkan terlebih dahulu. Kemudian hasil faktor ini penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Benarkah? Coba ya. Coba. Bentar. Mau. Bentar ya. Tadi bisa nggak di copy di sini? Itu kan ini ya, X plus 2 X min 1 lebih dari 0. Maka garis bilangannya seperti ini anak-anak. X nya itu kan sama dengan min 2 dan 1 ya. X min 2 dan X sama dengan 1. Bentar. Min 2 dan 1 kan. Kemudian cek tanda ya. Cek tanda untuk X-nya 0. X-nya 0 masukkan sini. 0 tambah 2 itu 2. 0 dikurangi 1 min 1. Berarti positif dikali negatif. Maka tandanya adalah negatif. Maka di sininya positif, di sininya positif. Nah, kemudian yang diminta lebih dari 0. Berarti yang positif yang diarsir. Nah, ini ya. Begini. Maka HP-nya itu adalah, bukan HP ya, untuk penyelesaian ini adalah
X-nya itu antara X kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 1. Nah, tanpa sama dengan semua. Kemudian itunya seperti itu ya. Kemudian yang satunya itu syarat numerus yang kedua. Nah, ini yang agak sulit ya. Ternyata X kuadrat min 2X plus 10 X kuadrat min 2X plus 10 lebih dari 0 ya. Ini kalau difaktorkan dia nggak bisa, tidak bisa. Terus kita cek nilai D-nya, D besar ini. D itu nilai diskriminan ya. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi 4 dikali min 4 B-nya B kuadrat ini ya berarti ya. Min 2 dikuadratkan itu berarti 4 ya, dikurangi 4, ini 4, A-nya 1, A-nya itu koefisien dari E kuadrat, C-nya itu 10. 4 dikurangi 40 ya, itu negatif. Nah, kalau negatif, D-nya negatif, dan A-nya itu positif, berarti kurva menghadap ke atas dan tidak memotong dengan sumbu X. Nah, itu kata seperti itu dikatakan bahwa pertidaksamaan ini itu definit positif. Artinya apa? Artinya semua nilai X yang memenuhi itu positif. Nah, berarti berapapun nilai X yang dimasukkan ke sini, nilainya mesti positif. Itu ya. Nah, maka penyelesaian dari itu semua adalah tadi penyelesaian yang ini adalah berapa? X lebih dari 4 ya, X lebih dari 4. Terus yang satunya syarat definitnya di sini X-nya X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 1. Dan ini semuanya memenuhi. X-nya kurang dari 1 dan X-nya lebih dari 1. X-nya kurang dari min 2, X-nya lebih dari 1 tadi gambarnya sudah. Dan yang satunya X-nya lebih dari 4. Kita gambarkan lagi di sini. X-nya lebih dari 4. Terus sini ya, X-nya lebih dari 4. Nah, di sana kan X-nya lebih dari 4. Nah, ini kan di sini. Nah, ini kan masih terus ada. Maka irisannya ini. Irisannya ini kan ini diarsir dan ini diarsir, maka X-nya lebih dari 4. HP-nya X-nya lebih dari 4 begitu. Nah, anak-anak, ada satu lagi bentuk kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti pertidaksamaan kemarin ya. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita ubah dulu P log fx-nya ini menjadi suatu variabel. Misalkan ubah ya, ubah Y atau P, kita misalkan. Nah, contohnya 2 log 2x kuadrat ditambah 3 kali 2 log 2x ditambah 5 lebih dari 0. Gitu kan? Kemudian kita substitusikan ya ini. P-nya itu misalkan 2 log 2x. Maka menjadi P kuadrat. Ini P ya. P kuadrat ditambah 3. P ditambah 2. Itu lebih dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Kita selesaikan seperti tadi, kita faktorkan. Kemudian kita cari garis bilangannya. Ini P-nya kurang dari min 2 atau P-nya lebih dari min 1. Nah, kemudian setelah ketemu seperti ini, kembalikan lagi ke P yang tadi. P-nya tadi kan 2 log 2x ya. Maka P kurang dari min 2 itu kita ubah P-nya 2 log 2x kurang dari min 2.
Berarti pakai itu tadi ya, sifat y 2x itu sama dengan 2 pangkat min 2 pada E-nya. 2 pangkat min 2 itu berarti 1/4. Ya kan, maka X-nya adalah 1/8. Nah, untuk 2 log 2x-nya yang lebih dari min 1, maka 2x-nya lebih dari setengah, maka x-nya lebih dari 1/4. Gitu ya. Terus jangan lupa kita cari numerus dari soal yang mengandung variabel. Di sini soalnya ini kan, kita lihat numerus yang mengandung variabel itu siapa? 2x saja kan. Berarti syarat numerusnya hanya 2x saja. Syarat numerusnya adalah 2x, x-nya lebih dari 0. Nah, caranya penyelesaiannya itu adalah gabungan dari 1 dan 2, kemudian diiriskan dengan ketiga. Jadi gabungan dari penyelesaiannya tadi, kemudian diiriskan dengan syarat numerusnya. X kurang dari 1/8 dan X lebih dari 1/4 itu digabungkan. Hah? Gimana gambarnya? Ini gimana ya? Tadi kan X kurang dari 1/8, X lebih 1/4. X kurang dari 1/8, X lebih dari 1/4, ini digabungkan. Berarti dijadikan 1. Kurang dari 1/8, 1/8 letaknya di sini. 1/4 itu kan lebih besar dari 1/8 ya. Berarti ditaruh di sebelah kanannya. X lebih dari 1/4 itu berarti ke sana. X kurang dari 1/8 itu berarti ke sana. Itu ini digabungkan namanya. Kemudian kita iriskan dengan syarat numerusnya tadi. X lebih dari 0. X lebih dari 0. Numerus ya, syarat numerus. X-nya lebih dari 0. Nah, ditaruh sini. Maka 0 letaknya di sebelah kirinya 1/8 kan. Lebih berarti ke kanan. Irisannya itu adalah, ini kan, yang dua-duanya diarsir. Yang dua-duanya diarsir. Nah, ini ke sana. Ini ke sana, ini ke sana kan mesti diarsir semua kan? Jadi penyelesaiannya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1/8 atau X-nya lebih dari 1/4. Itu ya. Penyelesaiannya seperti itu. Oke. Nah, itu saja anak-anak untuk materi pertidaksamaan logaritma. Silahkan kalian rangkum dan kerjakan beberapa soal nanti di psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.